Mengapa sih harmonisasi dan evaluasi produk hukum daerah penting dilakukan? Nah, jadi harmonisasi dan evaluasi produk hukum daerah itu penting untuk memastikan bahwasanya peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi. Jadi, harmonisasi itu juga bertujuan mencegah terjadinya konflik norma dan menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak masyarakat serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, evaluasi juga diperlukan agar produk hukum daerah tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan nasional. Mengapa sih pembagian urusan pemerintah penting dan apa akibatnya jika hukum daerah melampaui kewenangannya? Nah, jadi nih teman-teman semuanya, pembagian urusan pemerintah itu penting untuk menciptakan kejelasan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Pembagian ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, serta menjamin pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, urusan konkuren dan kuren, dan urusan pemerintah umum. Apabila pemerintah daerah menjalankan urusan yang bukan menjadi kewenangannya atau melampaui kewenangannya atau ultra vires, maka dapat timbul beberapa akibat hukum, yaitu yang pertama, keputusan atau kebijakan daerah dapat dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kedua, peraturan daerah dapat dibatalkan atau diuji apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi kepentingan umum atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dan yang ketiga, kepala daerah atau pejabat daerah dapat dikenai sanksi administrasi melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dan yang keempat, yaitu dapat menimbulkan sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Struktur pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia yang saya pelajari selama saya kuliah, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Dalam menjalankan tugasnya, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang meliputi sekretaris daerah, sekretaris DPRD, investor daerah, dinas daerah, badan daerah, kecamatan, kelurahan untuk daerah tertentu. Pemerintah daerah juga dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur dalam tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati dalam tingkat kabupaten, wali kota dan wakil wali kota di tingkat kota. Menurut teman-teman semuanya, apakah asimetris merupakan bentuk ketidaksetaraan antar daerah atau justru bentuk keadilan konstitusional? Jadi, desentralisasi ini asimetris merupakan ketentuan konstitusional, bukan ketidaksetaraan antar daerah. Hal ini karena setiap daerah memiliki kondisi sejarah, budaya, sosial, dan politik yang berbeda sehingga memerlukan pengaturan yang berbeda pula. Konstitusi melalui pasal 18A dan pasal 188 Undang-Undang RI tahun 1945 mengakui adanya daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti Aceh, Papua, dan daerah istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, pemerintahan kewenangan khusus kepada daerah tertentu merupakan untuk pengakuan terhadap keberagaman dalam kerangka NKRI, bukan perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, desentralisasi bertujuan mewujudkan keadilan substansi serta menjaga persatuan nasional. Jadi itulah video tentang materi yang saya bahas pada hari ini. Jadi teman-teman semua di sini, apakah sudah paham tentang materi yang saya bahas di video kali ini? Dan mohon maaf apabila